Tapi kayaknya memang harus butuh gunting. Tak tadi gunting dulu. Halo teman-teman sobat scooters. Di depanku ini aku udah punya satu barang yang aku beli, nggak dikasih, beli di marketplace yang fungsinya untuk peredam kejut saat kalian berkendara, saat aku berkendara di pakai Vespa. Kayak gini bentuknya. Oke, boleh dibuka. Tidak ada gunting, nggak apa-apa. Yang penting, tapi kayaknya memang harus butuh gunting. Tak tadi gunting dulu. Oke, udah. Ada surat terima kasih dari penjualnya. Ada stiker juga dari penjualnya. Penasaran apa? VR Veloci Shockbreaker Vespa Veloci. Yuk. Nah, ini dia yang aku beli. Ini shockbreaker depan model tabung merek Veloci untuk Vespa PX Excel eksklusif. Kelengkapannya di shockbreaker Vespa Veloci ini bagian depan ya, Vespa yang depan, shockbreaker depan. Itu kelengkapannya ada shockbreaker. Terus kita buka, ini ada ini besi buat setting pernya, adjustable set pernya ini. Jadi ini nanti kan bisa dinaik turunin, pakainya gini, diputar gini. Nah, ini. Terus kelengkapan yang lain ada kunci L untuk ngencengin. Nah, di tuasnya tadi itu ada buat ngencengin ini. Nih, ini buat ngencengin ketika kalian udah dapat settingan yang pas, ini kencengin supaya nggak berubah settingannya. Ini terus ada dua baut, mur baut yang untuk kena ke pork Vespanya. Ini, nah, ini tinggal diginiin seperti itu. Kenapa aku pakai Veloci? Karena pertama murah untuk shockbreaker tabung sekelas Vespa klasik itu paling murah Veloci. Ada juga Scarlett itu sekitar 1,5 juta. Terus ada juga GS Scooter itu juga lebih dari 1 juta. Apalagi SIP itu sekitar 5 juta. Nah, ini Veloci cuman 700 sekian ribu. Kelebihan dari shockbreaker Veloci ini, tabungnya itu dia ada adjustable-nya buat settingan kekerasan dan keempukannya. Ini ada tulisan H sama S. Kalau S itu soft, kalau H itu hard. Jadi diputar terus aja gini. Nah, pentokin ke sini itu sama dengan soft, ini paling empuk. Pentokin ke putar terus ke arah H itu berarti semakin keras. Nah friend, ini modelnya shockbreakernya itu tabungnya di bawah ya, bukan di atas gini, tapi di bawah gini. Dari build materialnya lumayan bagus. Saya punya pengalaman pakai pelek Veloci untuk Vespa Classic Sprint di bagian belakang, itu sampai sekarang udah dipakai
sekitar 2 tahun masih oke juga. Cat-catnya itu juga masih bagus. Terus pennya tebel, kokoh. Ada juga karet di sini, karet di bagian ribbonnya. Nah, ini nanti bakalan aku pakai di Vespa Excel. Untuk sobat-sobat skuter pasti nggak asing dengan shock breaker tabung kayak gini, apalagi untuk teman-teman Vespa Matic itu udah sering lihat ada Vespa pakai shock tabung. Tapi untuk teman-teman di 2 tak kayaknya masih jarang ya, masih mempertahankan klasiknya dengan menggunakan shock breaker yang biasa kayak merekan dan motor kayak kan seperti itu. Nah, sekilas tentang shock breaker, ada istilah namanya rebound, preload, dan compression. Nah, kalau preload itu adalah jumlah tekanan yang diterima oleh shock breaker sebelum menerima dari beban faktor lain seperti beban daya pengereman atau beban pengemudi. Jadi preload itu ya tekanan I di sininya itu ke bawah. Nah, kalau nggak ada preload, tekanan ke bawah gini, preloadnya ini, itu bakalan kendaraan kamu bakalan ceper. Jadi, nah, kompresi itu fungsi melakukan kontrol kecepatan yang diredam oleh shock breaker ketika menahan beban. Kompresi akan bekerja saat kendaraan melakukan akselerasi pengereman. Jadi, kalau ngerem depan direm, dia akan melakukan kompresi, membalikan ke posisi semula. Shock breaker ini plug and play, jadi nggak perlu ada motong atau nambahkan apapun di Vespa kalian, nggak perlu nambah dudukan, nggak perlu setting-setting atau ngelas-ngelas yang lain. Jadi sudah PNP di PX series. Kalau di yang fork 3 yang pakai Vespa klasik dengan fork 3 itu beda lagi. Ini untuk fork 2. Yang super sprint seperti VBB apalagi PTS itu beda lagi. Mau tahu gimana kondisi sebenarnya shock breaker depan Vespa Excel? Ayo. Nih, ini kan fork yang misalkan fork 2. Kalau di punyanya super sprint dia ada fork 3. Nah, ini fork 2. Ini masih bawaan punyanya KYB shock breaker biasa. Nanti aku mau ganti pakai yang itu tadi. Ini udah mati, tandanya mati itu kayak gini nih, lihat ya. Nah, lihat, udah nggak rebound lagi, preloadnya juga empuk banget. Ini cuma tinggal mengandalkan pernya aja, ini cuma mengandalkan pernya aja nih. Jadi kalau di jalan yang rusak udah pasti tank beludak, berisik dan nggak nyaman. Bahaya juga kalau buat belok, itu nanti bakalan aku ganti. Udah benar-benar totally mati, nggak nyaman banget. Coba kita lihat apakah keren juga nggak sih pasang di sini. Nanti penampakannya kurang lebih kayak gini ya. Set, ini nanti naik ke sini, gini. Wih. Nanti bisa di saat pengaturannya masuk ke sini. Nah, untuk tinggi rendahnya nanti bisa diatur di ini tadi. Semakin diputar ke atas berarti dia semakin tinggi, semakin mentok ke bawah, semakin ke bawah dia berarti jarak antara ban dengan selebor itu semakin dekat. Belakangnya juga Veloci yang belakang. Nih. Yang belakang juga punyanya Veloci, kelihatan nggak? Nah, itu juga persis tabung dengan punyanya Veloci.
Shockbreaker jadi salah satu komponen dalam Vespa yang ngasih kamu kenyamanan. Karena shockbreaker ini fungsinya untuk meredam getaran. Jadi semakin bagus shockbreaker kamu, semakin minim getaran yang kamu rasakan saat naik Vespa. Ya, shockbreaker Veloci ini salah satu rekomendasi dari aku buat kamu para skuteris yang pengen pakai shockbreaker aftermarket di bawah 1 jutaan. Tapi kualitasnya lumayan. Veloci ini nyediain beberapa tipe shockbreaker, jadi kamu tinggal perlu nyesuaiin dengan Vespa kamu. Tapi ada tapinya nih, shockbreaker ini kayaknya gak sesuai untuk jalanan yang terjal-terjal banget karena kurang empuk. Itu dulu review aku tentang shockbreaker Veloci yang aku pakai. Sampai jumpa di review produk selanjutnya. Bye-bye.